location, 3 aja, 3 ya. Tapi itu perhatian untuk misal. Jadi kalau lebih dari 3, tanda tanya lagi, ya, tanda tanya lagi. Udah gitu bunganya. Kalino, Bancurangin, Kak Sandra ini Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah Ibu Ivo Sugianto Sabdan, selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan. Kami juga menyapa kecil dan menengah di Kalimantan Tengah, di mana kemampuan melihat peluang, karena peluang adalah inti daripada kewirausahaan. Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Tengah dan mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ibu narasumber yang pada siang ini hadir, ada Prof. Ibnu, ada juga Pak Danu dari Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, dan para hadirin undangan yang berbahagia. Tentunya yang saya banggakan dan saya cintai hari ini para pelaku usaha dan adik-adik mahasiswa, para peserta Diptek Kewirausahaan bagi wirausaha pemula. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah tentunya untuk membangkitkan jiwa kewirausahaan dan juga memberikan stimulan bagi perkembangan wirausaha dan UMKM di Kalimantan Tengah. Saya keliling sama Gadis pada sekarang permasalahan yang umum ini dihadapi oleh para wirausaha dan juga para UMKM ini masih kurang yang Bu Hani untuk kemampuan yang tadi disampaikan menciptakan dan mengelola usaha yang inovatif dan kreatif sesuai dengan manajemen prinsip manajemen kewirausahaan yang tidak eksploitasi. Dipelajari ya deh, dan ada ya mata kuliah kewirausahaan sekarang kayaknya wajib ya dan biasanya masih diabaikan seperti mungkin bisnis plan, perencanaan usaha, lalu juga bagaimana pengelolaan keuangan yang baik, lalu juga bagaimana sih rencana produksi hingga yang penting rencana pemasarannya, sehingga tentunya ini semua akan membuat usaha tersebut menjadi stuck. Ada di OJK bisa memberikan literasi keuangan, lalu juga bagaimana sih supaya mereka bisa menjadi debitur yang baik, karena ternyata untuk data ada untuk UMKM sendiri ada sekitar 164 ribuan yang sudah terdata, yang 80%-nya ibu-ibu. Bisa saya lihat sini, kayak ini yang ada di ruangan ini aja mama-mama semua. Jadi kata saja dari datanya benar ibu, bahwasanya seprovinsi Kalimantan Tengah ini 80%-nya itu ibu-ibu yang menjalankan wirausaha dan juga tentu ini pertumbuhannya sangat besar Bapak Ibu sekalian, yang diharapkan tentunya ini menjadi berkontribusi untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah, yang terpenting juga bisa membuka peluang kerja baru sehingga menyerap banyak tenaga kerja dan tentunya menjadikan Kalimantan Tengah semakin maju. Dan juga kegiatan ini diharapkan juga bisa membantu
lagi sedang berjalan, jadi mau ngembangin produk yang masih atau basicnya itu dia buat kesehatan untuk membantu program pemerintah juga sebagai pencegahan penurunan angka stunting gitu. Di satu sisi juga produknya itu dia gluten free, di mana gluten free itu produk untuk anak berkebutuhan khusus dan calcium free itu buat orang-orang dengan penderita celiac disease gitu. Oke, ini mahasiswa Kesehatan dari Politeknik Kesehatan. benar-benar ya pantas, soalnya dari Poltekkes memang sedang mengembangkan masih penanganan sehat ya, Iya. termasuk packaging juga mereka. Bu Hani ini tolong bagus sekali ini karena apa namanya, sekarang memang kita lagi aware ya. Lalu 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3, boleh salam tangguh, tangan kepala depan dada, semua siap, 1, 2, 3, senyum, 1, 2, 3, baik, sini, sebelah kanan, ayo boleh cepat deh. Tenaga-tenaga muda ini, semua ya, ayo, jongkok semua. Oke, senyum semua ya, matanya ke kamera, izin. Siap, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Salam tangguh lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Salam cinta lagi, boleh bebas tangannya. Ayo, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, close. Bimbingan teknis untuk wirausaha pemula. Harapannya tentu saja melalui kegiatan ini kita bisa melahirkan ya wirausaha baru, dan juga tadi bagi wirausaha pemula untuk bagaimana bisnisnya ini makin berkembang. Tentunya tadi ada narasumber dari OJK, dari akademisi juga dari Prof. Ibnu, untuk bagaimana sih membuat bisnis plan, lalu literasi keuangan, pemasarannya bagaimana begitu. Ditambah mental wirausahanya nanti. Nah, betul. Pemula kan. Ada lagi? Bu izin, ini kan kebanyakan anak-anak muda nih Bu. Ya. Mungkin ada masukan atau mungkin ada saran bagi anak-anak muda sendiri. Selain ini kan supaya mereka tidak berfokus untuk jadi PNS saja. Ya, nah maka dari itu adanya salah satunya ada bimbingan teknis ini. Bagaimana sih mengubah mindset mereka yang selama ini habis lulus jadi pegawai ya, kalau nggak jadi ASN ya udah jadi pegawai. Untuk melihat banyak peluang sebenarnya di sekitar mereka apabila mereka bekerja keras dan ada keinginan begitu. Kan sebenarnya banyak sekali ya bantuan dan stimulan dari pemerintah juga, dan juga tadi dari Bank Kalteng juga hadir untuk mempermudah akses permodalan bagi para wirausaha muda ini dan juga mahasiswa tentunya supaya mereka seperti yang Mbak bilang tadi mindsetnya nggak habis kerja tuh jadi ASN, jadi pegawai begitu ya, melalui bimbingan teknis ini juga. Dan juga ke depan nggak hanya sekali ini saja, mungkin setahun juga akan diadakan kegiatan serupa. Dan saya minta juga Bu Hani kolaborasi juga dari Kadiskop dan Kadis Pendidikan untuk jemput bola Mbak. Jadi kita yang datengin nggak hanya kita mengundang, tapi datengin ke workshop ke sekolah-sekolahnya. Kita juga ada dengan tadi Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, selain untuk berkaitan stunting, juga ke sekolah anak SMA ini kita juga ada pelatihan berkaitan wirausaha juga begitu. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak Mas. Makan dulu loh. Disampaikan oleh Ibu Ivo Sugiarto Sabran. Kedepannya mungkin Dinas UMKM dapat berkolaborasi bersama dengan Dinas Pendidikan. Bu mungkin sedikit menanggapi. Iya, ini yang memang kita harapkan, kita selalu bersinergi dengan OPD-OPD lain ya, terutama Dinas Pendidikan, karena kita melibatkan ada mahasiswa-mahasiswi. Kami ingin sekali bahwa yang mengikuti kewirausahaan pemula ini adalah UMKM yang nantinya UMKM yang terdidik, artinya dari kalangan mahasiswa kan, kalangan yang terpelajar, yang masih fresh ya dalam ilmunya. Itu yang dibilang Ibu tadi, jangan hanya mereka sekolah selesai saya harus jadi pegawai negeri sipil gitu. Nah, tapi mereka
bisa menjadikan suatu usaha gitu. Nah, disinilah BIMTEK ini salah satunya bagaimana mereka belajar tentang wirausaha pemula itu, bagaimana dia belajar mental menjadi wirausaha pemula itu utama sekali mental dia. Terus dia juga belajar bagaimana apa sih kiat-kiat menjadi wirausaha pemula itu, apa yang dimulai, dari segi apa, kami mulainya dari mana. Nah, ini dari sini ada strategi menjadi wirausaha pemula itu nanti yang disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa dari akademisi, narasumbernya dari OJK tadi, dari Bank Kalteng tentang akses permodalan, akses pembiayaan usaha itu, yang dimana program pemerintah provinsi melalui Bank Kalteng itu kan ada KUR, ada Betang Berkah juga di sananya. Ini salah satunya, makanya kami berharap UMKM ini benar-benar ini mengikuti kegiatan ini dengan baik dan menjadikan suatu inovasi atau kreatif dia dalam hal melakukan usahanya. Itu yang kami harapkan menjadi UMKM yang handal dan bisa berdaya saing gitu. Terima kasih. Untuk tantangan itu sendiri pastinya ada. Tantangan tetap ada. Tantangan menjadikan wirausaha pemula itu luar biasa sekali. Makanya di sini kita ajari bagaimana strategi dia, mental dia menjadi wirausaha. Kan gitu, itu yang utama. Jangan sampai dia mentalnya, kata orang mental kerupuk, udah disenggol orang aja udah jatuh. Kan gitu. Disenggol orang aja udah jatuh. Jadi itu jangan sampai menjadi wirausaha yang musiman. Jangan, ini yang kami tidak ingin. Kami nanti melihat dari sekian banyak apa sih yang bisa yang kami dorong, mana yang bisa kami angkat dari pemula. Tadi kan ada salah satu mahasiswa kita itu dari Poltekkes, dia sudah membuat suatu karya yang luar biasa tentang makanan pencegahan stunting dan anak-anak autis, anak yang berkebutuhan khusus, dan dia ikut lombakan dari Poltekkes Raya sampai dengan di tingkat nasional dia mendapatkan the best 2 langsung penghargaan. Nah, ini hal-hal yang wirausaha seperti inilah yang kita dorong nantinya. Bagaimana ini kan sudah dia mulai ada usaha, jadi dia bagaimana legalitasnya, bagaimana perizinannya, bagaimana dia memulai usahanya, bagaimana packagingnya, bagaimana pemasarannya, kita dampingi nanti dari gitu ya. Selain BIMTEK, fasilitas apa yang diberikan? Banyak sosialisasi, nanti ada pelatihan vokasional juga. Kan kegiatan ini kan selain sosialisasi, bimbingan teknis, ada penyuluhan, ada pelatihan vokasional, semua itu ada ininya, jenjang-jenjangnya nantinya. Ini BIMTEK, ini bimbingan teknis yang khusus menyentuh apa sih itu wirausaha pemula. Terkait pemodalan gimana? Terkait permodalan nanti kita dampingi, dia harus ada dulu bukunya, pembukuannya ini ada pengajarannya, bagaimana cara pengolahan pembukuan, bagaimana cara untuk mendapatkan permodalan itu. Yang pasti nanti ada bantuan hukum, makanya jangan sampai mereka terakses pembiayaan itu terkait dengan pinjol tadi yang disampaikan oleh OJK tadi, itu yang diwaspadai daripada wirausaha pemula ya. Makasih.